Halo Sobat UNES, kali ini kita akan membahas cara langkah-langkah registrasi ulang di Universitas Negeri Semarang untuk mengisi di laman registrasi.unes.ac.id. Yuk kita simak cara-caranya. Nah, kenapa untuk registrasi ini penting? Karena registrasi ulang ini ditujukan untuk para mahasiswa baru untuk bisa memastikan data diri yang lengkap dan secara benar yang diisi oleh calon mahasiswa yang akan masuk di Universitas Negeri Semarang, yaitu melalui laman registrasi.unes.ac.id. Kemudian nanti akan masuk ke laman awal, yaitu seperti ini. Nanti akan ada tampilan UNES, kemudian ada tampilan masukkan username dan password. Di sini silakan nanti bagi teman-teman mahasiswa baru bisa masukkan username dari nomor pendaftaran di masing-masing kartu pendaftaran. Contoh, misal diterima melalui SNBP, berarti diisikan melalui dari kartu SNBP. Kalau diterima melalui SNBT, dari kartu SNBT. Kalau dari seleksi mandiri, dari kartu pendaftaran seleksi mandiri. Langsung saja kita masukkan username yaitu nomor pendaftarannya dan password yaitu tanggal lahir yang formatnya DDMMYYY alias 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan, dan 4 digit tahun kelahiran. Dipastikan nanti passwordnya sudah benar dan username-nya sudah benar. Kalau sudah semua, klik masuk. Nah, nanti ini tampilan awal dari registrasi.unes.ac.id. Untuk pastikan di dashboard ini ada nama dari masing-masing calon mahasiswa, yaitu di sini kita ambil contoh Ahmad Fauzan di dashboardnya sini, dan dipastikan di pojok kanan atas juga nama dari calon peserta mahasiswa yang akan masuk ke Universitas Negeri Semarang. Dan dipastikan juga nomor peserta sesuai dan gelombangnya juga sesuai, jangan sampai gelombangnya berbeda juga. Dan di sini ada jadwal kegiatan, yaitu ada registrasi, dan juga pembayaran, finalisasi, dan pengajuan angsuran. Ini hanya sebagai contoh, nanti bisa disesuaikan dengan jadwal yang berlaku yang sesuai dengan periode masing-masing. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke menu pertama, yaitu di data diri. Nah, data diri ini untuk diisikan dari calon mahasiswa, diisikan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang ada dari calon mahasiswa butuhkan. Misal dari ini, ada nama lengkap, diisi lagi aja Ahmad Fauzan. Dipastikan tidak ada typo atau salah ketik karena nanti berpengaruh ke depannya. Misalkan di sini kita ambil tempat lahir Bandung, terus tanggal lahir ini formatnya adalah tanggalnya yang di tengah ya. Kita ambil contoh 15 Maret 2007. Dan di sini akan tampil tanggalnya di tengah, bukan yang di depan. Kemudian nama ibu diisikan sesuai nama ibu kalian masing-masing. Kita ambil contoh di sini Sumiati. Mohon maaf kalau misalkan ada yang sama. Kemudian ada keluarga negaraan. Kalau misalkan kalian dari WNI, klik yang WNI, nanti akan muncul nomor NIK. Kalau yang WNA nanti akan diminta negara dan nomor paspor. Di sini kita ambil yang WNI saja. Kemudian ketik NIK 16 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sebagai contoh saja. Untuk teman-teman nanti bisa lihat di kartu keluarga ataupun di KTP bagi yang sudah punya. Kemudian provinsi, silakan diisikan provinsi dari alamat domisili kalian masing-masing. Di sini kita ambil contoh, kita tinggal di Jawa Tengah. Kemudian kabupaten atau kotanya kita pilih juga. Kita ambil contoh di sini, kita ambil di Kabupaten Semarang. Nanti akan otomatis muncul sesuai dengan daerah kalian masing-masing. Kemudian kecamatan kita di sini pilih Bergas. Sebagai contoh saja. Kemudian RT juga wajib diisi. Kalau misalkan tidak ada, nah ini diperhatikan yang di bawah ini diisi 02 kali. Dan juga di bagian kecamatan, jika kecamatannya baru itu nggak muncul atau belum muncul, itu pilih asal pemekarannya atau kecamatan terdekat. Jadi yang seadanya dulu yang terdekat dari kecamatan yang sebelumnya terlebih dahulu.
Begitu, ini saya contoh RW 02, kelurahan juga diwajibkan ngisi. Kemudian alamat lengkap. Kalau bisa tuh lengkap sampai gang dan nomor rumahnya juga ya, supaya bisa datanya itu valid dan lengkap. Di sini saya isi seperti ini dulu saja, tapi untuk teman-teman nanti bisa diisikan lengkap. Nah, selanjutnya adalah koordinat rumah. Nanti teman-teman bisa pakai cara ini, buka Google Maps, zoom in maksimal, kemudian dicari di titik rumahnya, kemudian klik kanan. Contoh seperti ini, sudah saya buka Google Maps. Ini kita ambil titik koordinat UNES, klik kanan, klik share this location atau bagikan, kemudian di copy link titik koordinat. Setelah itu baru dipastekan saja ke sini. Seperti itu ya teman-teman. Nanti tinggal ditempel aja dari Google Maps. Kemudian selanjutnya adalah apakah sudah memiliki KTP. Kalau misalkan iya, nanti akan diminta scan foto KTP. Kalau tidak, nanti langsung scan foto KK. Di sini kita akan ambil contoh iya. Kemudian ambil file KTP. Disarankan kalau bisa, bukan kalau bisa, untuk filenya maksimal hanya 2 MB ya teman-teman. Dan filenya kalau bisa formatnya JPG, JPEG atau PNG. PDF jangan. Kita di sini ambil foto KTP. Dan dipastikan ini kan untuk namanya akan random, dipastikan klik lagi apakah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah sesuai KTP berarti filenya sudah benar. Kemudian selanjutnya scan foto KK, ini juga JPG maksimal 2 MB juga. Foto KK. Ini juga langsung upload saja dan dipastikan lagi filenya sudah benar juga. Jangan sampai keliru untuk yang diupload. Oke, sudah benar. Selanjutnya jenis kelamin, kita pilih di sini laki-laki, kemudian nomor handphone. Nah, nomor handphone di sini adalah nomor yang bisa dihubungi via WhatsApp ya, teman-teman. Jangan sampai typo atau salah nomor. Dan ini langsung saja diketik 8. Terus ini sebagai contoh 1234 1234. Jadi nanti nggak usah pakai kosong karena udah ada plus 62, jadi langsung 8. Terus nomor HP masing-masing dari kalian. Emailnya juga email yang aktif ya teman-teman. Di sini ada isikan email aktif. Ini kita ambil contoh email @gmail.com. Dipastikan nanti email yang diisi kalian teman-teman itu aktif. Kemudian agama, dipilih sesuai agama di KTP atau kartu keluarga kalian. Di sini kita ambil Islam. Kemudian NISN itu bisa kalian lihat di raport. Di bagian halaman awal itu biasanya ada NISN kalian masing-masing, itu ada 10 angka. Kita isikan 10 angka. Kemudian ini untuk teman-teman calon penerima KIPK, nama RT-nya juga diisikan ya teman-teman. Jadi nanti ditanyakan terlebih dahulu ke orang tua atau ke tetangga, nama RT-nya siapa, atau bahkan boleh kenalan juga dengan RT-nya. Misalkan kita namai Soekarno, terus juga nomor HP-nya kalau bisa dimintakan. Dan untuk yang bukan penelamar KIPK ini bisa dikosongi karena ini opsional. Kalau sudah, diklik simpan. Nah, dipastikan data berhasil disimpan. Kemudian lanjut di bagian menu nomor 2 yaitu informasi keluarga. Nah, informasi keluarga ini juga kalau bisa diisi semua, walaupun di sini opsional, tapi saran dari kami sih diisi semua karena untuk data yang lebih lengkap. Di sini ada nama ayah, nama lengkap ayah kandung, nanti bisa dilihat di kartu keluarga atau ditanyakan ke ayahnya langsung. Misalkan kita ambil contoh di sini Sudirman. Di sini nama ibu kita ambil Sumiati. Karena tadi di awal sudah mengisi, ini akan otomatis. Kemudian nomor HP ayah, kalau bisa juga diisi untuk kontaknya 08. Nomor HP ibu juga kalau bisa diisi, langsung aja ke 8. Kemudian di sini ada nama saudara. Kalau teman-teman punya 2 atau 3 adik, tinggal diklik tambah baris. Nanti bisa menyesuaikan ada berapa adik atau kakak yang dimiliki. Di sini kita ambil contoh 1 aja. Kita ambil nama 1 Alexander. Nomor HP-nya juga jangan lupa diisi 08 12 22 22 22.
Seperti itu, nanti teman-teman bisa klik tambah baris bagi yang ada kakak atau adik lebih dari satu. Kemudian di sini ada nama kontak darurat, wajib ini sifatnya. Ini adalah nama orang yang bisa dihubungi saat darurat. Misalkan tadi kita ambil contoh kan kita di sini ada ayah ya, Sudirman. Hubungan kontak darurat itu bisa dipilih. Kalau misalkan ternyata orang tua slow respon atau HP-nya sering mati, nanti bisa diganti ke tetangga ataupun saudara, ataupun teman, ataupun sepupu, bebas. Yang penting yang bisa dihubungi. Di sini kita ambil contoh orang tua, nomor HP-nya kita samakan dengan nomor HP ayah. Kalau sudah, dipastikan ini nomor HP kontak darurat yang aktif, baik itu WA ataupun nomor aktif biasa. Klik simpan, dipastikan ada tulisan data berhasil tersimpan. Jika sudah, kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu informasi sosial ekonomi. Nah, pada menu informasi sosial ekonomi ini ada dua jenis. Ada dua jenis kondisi ekonomi keluarga. Ini wajib sifatnya, mode pengisian kondisi sosial ekonomi. Yang pertama itu ada poin A, saya bersedia diberikan kategori UKT tertinggi. Kalau teman-teman milih kategori tertinggi, nanti akan otomatis tidak usah mengisi di bagian dokumen pendukung. Tapi kalau teman-teman di sini memilih bersedia untuk mengisi data untuk mendapat UKT sesuai kondisi ekonomi, maka nanti akan ada beberapa pertanyaan yang lainnya. Kita ambil contoh di sini, pilih yang A, kemudian simpan. Nah, di bagian unggah dokumen pendukung, jika milih yang A itu tidak ada form. Terkhusus untuk calon pendaftar KIPK, untuk Sobat UNES semua, di sini silakan dapat dibaca keterangan di bagian pilih salah satu opsi untuk menentukan kategori UKT. Jika Anda penerima beasiswa atau sebagai calon penerima KIPK, silakan pilih opsi B. Untuk Sobat UNES yang sebagai calon penerima KIPK, silakan dapat diisi yang B. Jika sesuai kondisi ekonomi, maka teman-teman diwajibkan untuk mengisi bagian jumlah tanggungan kepala keluarga. Misalkan jumlah tanggungan kepala keluarga, tadi ada satu saudara, berarti satu. Jumlah status kepemilikan, itu bisa diisi dari Sobat UNES semua sesuai dengan keadaan, misalkan milik sendiri atau menumpang bisa dipilih, atau kontrak juga boleh, sesuai dengan keadaan Sobat UNES semua. Terus di sini listriknya bisa dilihat di meteran listrik Sobat UNES semua di rumah masing-masing. Terus status kepemilikan rumah juga, status kepemilikan listrik, status kepemilikan listrik ini juga kan menumpang karena status kepemilikan rumah kontrak atau sewa. Kemudian pekerjaan ayah. Nah, teman-teman untuk pekerjaan ayah di sini kalau misalkan dari daftar ini pekerjaan ayah dari Sobat UNES semua tidak ada, itu bisa dipilih yang paling mendekati. Misalkan contoh, karyawan pabrik, kan ini kayaknya tidak ada di sini, itu bisa diklik buruh. Atau misalkan teman-teman masih bingung, bisa klik lainnya. Seperti itu ya, Sobat UNES semua. Di sini kita ambil contoh pekerjaan ayah buruh, pendapatan kita ambil contoh 2 juta. Ini adalah pendapatan rata-rata per bulan, satuan rupiah. Jadi ini kita asumsikan pendapatan per bulan ya Sobat UNES semua. Kemudian pekerjaan ibu, kalau misalkan ibu sebagai ibu rumah tangga berarti pilih tidak bekerja, atau kalau misalkan bekerja yang lainnya itu juga pilih yang paling mendekati atau pilih lainnya. Dan mohon maaf untuk Sobat UNES yang orang tuanya sudah tiada, itu bisa diklik yang sudah meninggal. Kita pilih yang tidak bekerja, kemudian pendapatan ibu, kalau misalkan tidak ada penghasilan kita isi 0. Jangan sampai kolomnya ini kosong, walaupun nggak ada penghasilan kita klik angka 0. Kalau sudah semua, kita klik simpan. Nah, dipastikan data juga berhasil tersimpan. Nah, kalau tadi kan kalau yang milih poin A, itu kan di bagian unggah dokumen kosong. Kalau dipilih poin B, itu di bagian unggah dokumen pendukung itu akan ada isinya. Nah, isinya yaitu ada beberapa foto rumah tampak depan, foto rumah dari gang atau jalan masuk, foto panorama ruang tamu, foto dapur, foto fasilitas MCK, foto alat transportasi yang dimiliki, foto meteran listrik, scan slip gaji, foto tempat usaha. Jadi walaupun di sini sifatnya opsional, jadi Sobat UNES semua tetap wajib mengupload jika ingin mendapatkan UKT yang sesuai dengan kondisi ekonomi. Karena kalau misalkan di sini tidak mengupload, nanti mohon maaf kalau misalkan penentuan UKT-nya kurang sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu ya Sobat UNES semua.
Ini kita ambil contoh untuk upload foto rumah tampak depan. Nah, dipastikan Sobat UNES juga udah menyiapkan file-filenya. Di sini udah kita siapkan dan dipastikan ukurannya tidak lebih dari 2 mega. Di sini kalau bisa yang di bawah 2 mega. Foto rumah tampak depan ini sudah terunggah dan dipastikan dicek lagi ya, Sobat UNES semua. Dipastikan ini filenya benar. Kemudian foto rumah dari gang atau jalan masuk. Nah, ini dari Sobat UNES bebas kok. Yang penting kelihatan, kalau misalkan rumahnya ternyata nggak ada gang atau jalan masuk, ya di foto sekitar rumah nggak apa-apa. Ini kita ambil contoh foto dari rumah gang. Seperti ini contohnya. Kemudian selanjutnya itu, dan dipastikan tulisannya sudah hijau, file sudah diunggah ya, teman-teman Sobat UNES semua, supaya memastikan file berhasil diunggah. Selanjutnya ada foto panorama ruang tamu. Ini juga bebas, yang Sobat UNES anggap ruang tamu ya bisa difoto. Karena tidak ada ketentuan khusus ruang tamunya seperti apa, ada kursi atau enggak, bebas. Yang kalau sebagai penerima tamu di situ ya berarti tempat tersebut yang difoto. Dan dipastikan sudah berhasil diunggah. Kalau bisa dicek satu persatu ini gambarnya sesuai, karena untuk namanya akan berubah. Selanjutnya ada foto dapur atau ruang makan. Ini juga bebas dari Sobat UNES, bisa pilih, nggak harus dapur yang ideal, enggak. Yang penting yang kalian anggap dapur, yaitu yang difoto. Seperti itu, file berhasil diunggah. Selanjutnya fasilitas MCK. Nah, fasilitas MCK juga mau kalian asumsikan itu kamar mandi atau tempat mandi atau tempat buang air, bebas, tidak mengkhususkan seperti apa. Yang kalau kalian anggap itu MCK, silakan difoto. Kemudian ini foto alat transportasi yang dimiliki. Nanti kalau misalkan dari Sobat UNES memiliki mobil, motor, ataupun sepeda listrik, itu difoto berjajar atau di dalam satu frame kamera. Karena kalau misalkan dua file itu kan nggak bisa, jadi diharapkan satu file seperti ini. Jadi bisa dijejer-jejer dari mobil, motor, atau sepeda listrik, atau sepeda, itu dijejer-jejer seperti ini, nanti biar jadi dalam satu frame kamera. Seperti itu ya Sobat UNES semua untuk foto alat transportasi yang dimiliki. Kemudian foto meter listrik, dan di sini kami sarankan untuk foto meteran listriknya itu jangan sampai ngeblur, karena nanti ada beberapa informasi yang dibutuhkan. Kurang lebih seperti ini. Nanti bisa dicek juga dari Sobat UNES semua foto meteran listriknya, karena ini download dari internet jadi nanti di blur. Nah, kalau bisa yang terlihat jelas seperti ini semuanya. Seperti itu ya Sobat UNES semua. Kemudian setelah sudah selanjutnya yaitu ada scan atau foto slip gaji. Nah, bagi Sobat UNES yang orang tuanya ini seperti berdagang atau kerja freelance, itu bisa meminta surat keterangan penghasilan orang tua di di kelurahan atau di kantor kepala desa setempat. Nah, nanti coba bisa diminta ke kantor kepala desa atau di bagian kelurahan itu untuk minta surat keterangan penghasilan orang tua. Ini kita contoh ambil foto slip gaji. Yang penting tetap diunggah semua, karena kalau ada yang kosong, takutnya dari tim penilai UKT itu akan menganggap gajinya itu tidak ada di keterangan. Seperti itu Sobat UNES semua. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan berdagang tadi, difotokan juga tempat usahanya. Oke, sini kita ambil contoh foto tempat usaha. Nah, dipastikan semua sudah hijau, yaitu file berhasil diunggah semua ya Sobat UNES semua. Kalau sudah hijau semua, baru klik simpan yang paling bawah. Ini juga keterangan ada jika memiliki tempat usaha. Klik simpan. Nah, dipastikan data berhasil disimpan. Dan tadi juga dipastikan untuk membaca setiap detail yang ada di bawah ya. Seperti contoh ini, slip gaji. Slip gaji yang ditandatangani pemberi kerja, dan lain-lain. Nah, ini disahkan oleh pemerintah desa. Seperti itu Sobat UNES semua. Selanjutnya, jika unggahan dokumen pendukung sudah disimpan berhasil, masuk ke menu selanjutnya yaitu informasi lainnya. Di informasi lainnya ini ada 2 pertanyaan, apakah Anda penyandang disabilitas? Kalau ya, nanti akan ada pilihan jenis disabilitasnya, silakan bisa dipilih sesuai dengan yang saudara jika sebagai penyandang disabilitas. Kalau misalkan tidak, bisa diklik tidak.
Selanjutnya ada pertanyaan, apakah ayah atau ibu Anda pernah menempuh pendidikan tinggi? Ini sebagai survei SDG saja. Kalau misalkan iya, bisa dipilih ya. Kalau misalkan ternyata bapak ibu terakhir tidak menempuh pendidikan tinggi, berarti bisa diisi tidak. Di sini kita isi tidak, klik simpan. Baik, kalau sudah disimpan, dipastikan data berhasil disimpan, dan selanjutnya itu diklik submit. Nah, sebelum mensubmit, dipastikan dari registrasinya Sobat UNES semua ini sudah 100% ya. Dan di sini ada form wajib, yaitu ada 19 form, dipastikan semuanya sudah terisi. Karena kalau misalkan ada yang belum terisi, akan gagal untuk melakukan submit. Dan di sini juga ada pernyataan persetujuan, dan dimohon Sobat UNES membaca satu persatu dengan detail. Karena di sini sebagai pernyataan, ibaratnya surat pernyataan yang akan Sobat UNES sepakati, yaitu dengan ini saya menyatakan bahwa ada 9 poin. Di sini Sobat UNES silakan dibaca dengan detail, karena ada beberapa larangan, saya tidak akan melakukan radikalisme, pergaulan bebas, dan lain-lain. Jadi ini seperti pernyataan untuk Sobat UNES sebagai calon mahasiswa baru. Kemudian jangan lupa cetak bukti pendaftaran R1. Sebelum melakukan submit, Anda wajib mencetak dokumen R1. Silakan klik tombol cetak R1, yaitu ada di pratinjau. Nanti klik di pratinjau. Nah, di pratinjau ini ada review data isian sebelum submit. Dipastikan dari Sobat UNES semua untuk nama, tempat tanggal lahir, NIK, nama orang tua, alamat itu sudah benar semua. Dan juga foto. Fotonya itu dipastikan sudah sesuai dengan apa yang diunggah tadi. Misalkan slip gaji ya slip gaji, transportasi ya transportasi, MCK ya MCK. Nah, jika sudah semua, diklik cetak R1. Nah, R1 ini sebagai bukti bahwasanya surat pernyataan kebenaran isian data diri dari Sobat UNES semua. Nanti form ini akan dibawa ketika lapor diri di bulan Agustus untuk yang tahun 2026. Nah, di terakhir ini ada pernyataan persetujuan juga. Ini silakan diberikan tanda tangan saja. Ditandatangani oleh calon mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Kalau sudah, diklik download, disimpan. Kalau sudah disimpan, nanti dimohon untuk dicetak dan ditandatangani. Kalau sudah diklik cetak, selanjutnya yaitu bisa di refresh dulu, masuk ke bagian submit. Nah, kalau misalkan mau cetak ulang bisa ada di sini, cetak ulang. Ini juga sama, unduh bukti R1. Nah, dokumen R1 telah dicetak sesuai dengan tanggal kalian mengisi. Jangan lupa diklik checklist di bagian saya telah membaca, memahami, dan menyetujui pernyataan di atas. Maka dari itu, pernyataan di atas tadi kami sarankan untuk dibaca dengan detail. Ketika sudah semua, diklik submit data sekarang. Nah, di sini akan ada preview lagi untuk memastikan bahwasanya teman-teman datanya itu tidak salah. Karena untuk tahun ini, mohon maaf, untuk pembenaran data sudah tidak dapat dilakukan karena akan banyak sekali preview yang harus Sobat UNES teliti dan dicermati. Begitu ya Sobat UNES semua, untuk pengisian data dipastikan jangan sampai keliru karena tidak akan bisa diubah. Kalau sudah, nih di bagian bawah ada perhatian data yang sudah disubmit tidak dapat diubah kembali. Pastikan data Anda sudah benar sebelum melanjutkan. Jika sudah yakin untuk data Sobat UNES semua sudah benar, ini ada untuk mengkonfirmasi submit data, ketikkan kalimat berikut sama persis pada form yang tersedia. Nah, di sini ada form tulisan saya secara sadar, bisa diklik ulang. Saya secara sadar memastikan bahwa data yang saya masukkan adalah benar. Jadi Sobat UNES tidak ada alasan untuk datanya keliru karena sudah beberapa kali preview. Dan di sini juga jangan lupa dimasukkan buka kurung kode khusus untuk mencegah adanya bot. WQU2 dan diklik tutup kurung. Nah, jika kode sudah sesuai akan bisa klik submit. Misalkan ada yang salah satu pun tidak akan bisa. Ketikkan kalimat di atas sama persis untuk mengaktifkan tombol submit. Jika sudah yakin, klik submit sekarang. Baik,
Jika sudah tersubmit, kalau mau mengunduh ulang bisa diklik di bagian sini, unduh bukti R1, dan di sini sudah melakukan submit sesuai tanggal dan jam yang telah dilakukan. Unduh bukti, isinya sama. Kalau mau disimpan 2 kali juga boleh. Baik, begitu untuk Sobat UNES semua, untuk tutorial cara pengisian di laman registrasi.unes.ac.id yang sebelumnya namanya data pokok. Jadi kalau misalkan dari Sobat UNES mendapat info kalau pengisian data pokok, betul, di Universitas Negeri Semarang tahun lalu itu bernama data pokok. Namun di tahun ini kita mentransformasi data pokok tersebut menjadi registrasi ulang. Nanti di laman registrasi.unes.ac.id. Sekian, terima kasih Sobat UNES semuanya. Sampai jumpa kembali. Dadah.